Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel Wasar Ringan bersama saya Juliet Zulu 10 kilo 5 Yankee. Jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas firmware IJV versi 3 serinya N3.32 di HT Quanseng UV5R Plus atau Escom FC5 Pro ya. Di video kemarin kita sudah membahas IJV firmware IJV versi 2.9 R5 ya di HT Quanseng UV K5. Nah, ini di sini ada HT-nya. Jadi secara tampilan jauh berbeda ya. Sekarang jadi di sini ada layoutnya, itu ada garisnya. Kalaupun misalkan tampilan single VFO juga jadi seperti ini. Kalau di sini tampilan single VFO-nya masih seperti ini gitu ya. Ini 2.9 Rev 5 versi IJV-nya. Nah, kalau yang ini dia IJV versi 3 seri N3.32 gitu ya. Nah, apa saja yang baru? Jadi si IJV versi 3 ini menurut websitenya dia bukan hanya update dari versi sebelumnya 2.9 R5, tapi ini benar-benar dia ngebangun dari nol gitu ya untuk firmware ini gitu, sehingga secara tampilan juga berbeda. Kemudian secara fitur-fitur atau pengaturannya juga dia bertambah jadi 56 ya. Kalau secara defaultnya di sini dia 53. Bedanya sih di sini ya. Yang sudah saya cek itu, nah dia di sini nih. BL time, BL mode, dan LCD gitu ya. Kalau di sini tuh coba kita cek dulu. Nah, ini BL time, BL mode gitu ya. BL time dia sama, BL time itu 1 menit. Kalau di 2.9 ini ada on, ada RXTX. Nah, bedanya di sini. Di mode layarnya gitu ya, inverted. Nah, kalau kita pilih naik, maka akan jadi seperti ini. Tapi kalau kita pilih, kita pilih normal lagi, misalkan ini 20 detik ya. Kemudian di BL modenya dia artinya backlight-nya nyala kalau ada RXTX gitu ya. Nah, kalau di sini itu BL time-nya tidak ada mode night-nya gitu ya, langsung on atau off atau RXTX dan waktunya gitu ya. Nah, di sini di BL mode, jadi mode inverted itu ada di BL mode kalau nggak salah ya, atau tidak ada nih. Nah, tidak ada juga di sini, hanya RXTX atau off gitu ya. Nah, di sini nih mode night-nya itu, di sini namanya mode inverted ya. LCD-nya itu normal atau inverted. Kalau kita pilih inverted maka akan jadi seperti ini. Ini kondisinya kalau di kamera terang gitu ya kondisinya, atau kalau di kegelapan biar nggak silau tuh di kondisi gelap gitu ya, biar nggak silau tuh pakai ini ya lumayan enak gitu ya. Tapi kalau misalkan kondisi terang, ini secara kasat mata saya melihatnya ini kurang enak ya dilihatnya. Tapi kalau di kamera sih kayaknya bagus ya. Kita kembalikan dulu ke normal gitu. Kemudian ada lagi apa ya? Di sini lock mode kalau nggak salah. Nah, ini bedanya tuh di sini. Oke, kemudian kalau misalkan kita lihat menu tersembunyinya masih sama, tombol F1, PTT, kemudian nyalakan service on. Jadi ada 72 ya. Di sini ada square RSS, square noise, square glitch, TXP kalibrasi, frekuensi kalibrasi, TXP on,
enable atau on atau off ya, bisa transmit atau tidak. Kemudian F-lock, ini frekuensi lock ya, FCC, CE gitu ya, GB, kemudian ini banyak di sini, frekuensi 10 meter. Oke, ini secara, nah ini QRA sama, ini secara menu sebetulnya tidak jauh berbeda ya, hanya tampilan saja. Kalau misalkan contoh seperti ini nih, yang ini kita lihat dulu menunya. Nah ini juga sama ada, cuman dia setelah dimunculkan menu tersembunyi itu hanya sampai 67 gitu ya. Nah ini juga sama nih, ada QRA, kemudian nah ini di sini ada RX AGC ya. Kemudian kalau nggak salah di sini juga ada sih. Nah ini ada. Nah ini ada di sini, mana tadi? Set PFO di sini dual RX gitu ya. Apakah on atau off? Hanya itu saja. Tapi kalau misalkan di sini ada macam-macam ya, ada single PFO, double. Jadi tampilannya itu single, double, DW lock, ini dual watch lock. Jadi kita hanya bisa transmit di salah satu salah satu frekuensi yang kita standby. Kemudian di sini ada double watch link. Jadi di mana contoh misalkan ada transmit di frekuensi B ini gitu ya. Nah, dia kursornya akan pindah. Jadi kalau kita transmit ya dia pasti transmit di sini gitu ya, tidak di sini gitu. Jadi harus dilihat dulu teman-teman. Misalkan sementara kita lagi ada spasi gitu ya, kita lagi berkomunikasi misalnya di frekuensi ini ada spasi, kemudian di sini ada kita menerima receive, kemudian kita transmit tanpa lihat dulu. Nah jadi transmitnya di sini gitu ya, jadi salah sambung gitu ya. Nah ini ada split itu ya sama seperti dual watch link gitu ya. Jadi tapi itu dia secara manual gitu ya, secara manual harus dipindahkan dulu untuk transmitnya gitu. Itu. Kemudian yang unik di sini, jadi kalau teman-teman tahu Exzoomer ya, dia kan punya spektrum mode gitu ya. Nah, itu keunikannya gitu. Jadi mode spektrum. Kalau di sini dia punya mode SB, single apa ya, kayak SSB itu, kemudian DSB gitu ya. Ada juga mode CW call ya gitu, continuous web untuk CQ mode. Jadi kayak ngirim kode Morse gitu ya. Di sini saya praktekkan ya teman-teman. Nah, ini saya sudah menyimpan misalkan di frekuensi 145.555, ini juga sama, saya sudah simpan di frekuensi, nah ini, contoh seperti ini gitu ya. CW call CQ, ini frekuensinya sudah sama. Nah, yang membedakan adalah di sini. Sebentar saya cari dulu apakah ada alat untuk penunjuk, takutnya nggak kelihatan gitu ya. Nah, yang membedakan tuh di sini nih, di mode CW ini pun sama. Di sini pasti dia keluar CW. Ini kalau W ini kan dia bandwidthnya ya, wide. CW. Nah, kemarin sudah saya praktekkan bagaimana cara transmitnya gitu ya di video yang bahas IJV versi 2.9 ini. Nah, sekarang agar dua HT bisa berkomunikasi, tentu saja harus sesuai gitu ya modenya. Misalkan kita transmit di HTSCOM FC6 Pro dan kemudian kita receive di HTSCOM FC5 Pro gitu ya. Modenya harus sama, CW ya. Kalau misalkan contoh di sini misalkan, atau jangan. Nah di sini, ini dia hanya terdengar seperti suara ketukan gitu ya. Nah seperti itu. Tapi kalau misalkan sama-sama modenya di CW, ketika kita transmit kita sudah
set ya untuk CW call CW call ini di sini ya. F1. Ini pun sama di F1. Cara settingnya ya tadi di menu tersembunyi kita setting untuk ini sudah keluar ya. Di menu tersembunyi kita setting tombol sampingnya. Nah ini, side 2L, side 2S. Jadi kalau tekan lama munculnya apa, kalau tekan sebentar munculnya apa gitu ya. Nah, di sini kalau tekan lama di tombol function 1 ini kita akan masuk ke menu CW call CQ gitu. Kita coba praktekkan ya teman-teman. Di sini saya standby di frekuensinya, kemudian di sini coba saya transmit dengan tekan lama. Nah, maka di sini juga dia akan transmit ya teman-teman. Seperti itu. Emang agak sedikit lama ya kalau CQ. Tapi kalau nanti, dia artinya sudah selesai. Begitupun sama di sini. Di sini kita coba ya. Dia akan munculnya seperti itu gitu. Nah, untuk tombol transmit juga ini kedip-kedip ya. Untuk indikator transmitnya kedip-kedip. Gitu. Ini kalau kita mau mentransmitkan bahwa misalkan kita menuliskan cosine kita gitu ya. Tapi kita juga bisa secara manual gitu. Secara manual dengan tekan PTT. Seperti itu ya. Atau kalau teman-teman lihat di website IJV-nya juga dia menjual alatnya untuk tadi ya CQ itu. Jadi dia masuk ke sini, bentuknya seperti headset gitu ya. Portnya ada 2, konektornya ada 2, kemudian dia ditekan-tekan seperti itu ya. Jadi begitu teman-teman. Untuk CW call ya, CW call CQ, jadi CW mode seperti itu. Nah, oke, kita cari, kita cari frekuensi yang sepi ya. Oke, kemudian untuk pengoperasian radio FM. Kalau di IJV versi 2.9 yang kemarin sudah kita bahas itu masih sama ya pengoperasiannya dengan stok firmware bawaan gitu ya. Jadi ketika teman-teman misalkan beli HT ini ataupun HT ini, kemudian teman-teman tanpa di setting apapun gitu baru keluar dari dosbook, itu pengoperasiannya sama, tekan tombol fungsi gitu ya, atau tekan tombol F kemudian FM. Nah seperti ini ya, muncul seperti ini. Kemudian sama untuk masuk ke mode VFO FM-nya. Untuk masuk ke mode VFO-nya kita tekan F kemudian angka 1. Itu sama. Kita cari secara manual gitu ya, atau kita bisa masukkan angkanya misalkan. Contoh di sini saya masuk ke 99, jadi harus cepat ya, 99,5. Seperti itu. Terus untuk masuk ke memorinya kita tekan F dan angka 2. Dia akan scanning gitu ya, dan langsung menyimpan. Oke, kita exit saja. Nah, kemudian untuk scanning memori yang sudah tersimpan itu F3. Kalau di IJV versi 2.9. Tapi kalau di IJV versi 3.0
dia bisa langsung di mode VFO. Jadi kita tanpa harus masuk ke mode ini misalkan, nah ini bisa ya, radio bisa masuk ke apa namanya mode radio FM, tapi kalau kita save misalkan ini saya sudah save beberapa, nah seperti ini ya. Jadi kita bisa save di memori. Nah ini memori frekuensi yang misalnya frekuensi kerja kita tanpa masuk lagi ke memori ke mode FM, kita bisa langsung akses memori frekuensi radio FM yang sudah kita simpan di sini. Nah, seperti itu. Misalkan ini si tadi ya si CW yang frekuensi yang sudah kita simpan, kita pindah lagi, ini langsung ke radio FM gitu. Nah pengoperasiannya seperti itu. Hanya saja ini teman-teman kalau misalkan kita tekan, ini saya tadi shortcutnya kan tekan F2 itu sebentar ya, langsung muncul ke ini. Ini harus manual teman-teman, harus manual menginputnya, tidak bisa scan. Kita coba ya scan. Nah kita tekan lama pun tidak bisa scan. Kemudian kita tekan F, kemudian scan, yang muncul seperti ini ya. Channel listnya, modenya ya. Dia FM radio, R-band, VHF, UHF. Nah ini bawaannya ya di sini. Preset memori, preset mode gitu ya. Jadi seperti itu. Memang plus minus ya teman-teman. Ini praktis untuk penggunaannya, tinggal scan, kemudian dia menyimpan juga otomatis. Di sini untuk mencari frekuensinya kita harus hafal dulu gitu si frekuensi radio tersebut, kemudian bisa kita simpan. Setelah tersimpan kita bisa mengakses di memori channel gitu ya. Nah, ini memori nomor 18. Hatinya untuk menerima kebenaran tersebut dan membukakan ya? hatinya, menggerakkan hati untuk melakukan. Jadi begitu teman-teman, plus minusnya. Kemudian dan lain-lainnya tetap sama gitu ya, untuk kemampuan kalibrasi power, kemudian kalibrasi frekuensi gitu. Untuk kemampuan resipnya juga tetap sama, tidak ada perbedaan yang signifikan gitu ya. Hanya untuk modenya di sini ditambah jadi ada, kalau CW di sini juga ada ya, tapi di sini hanya SB, CW, FM, AM gitu ya. Kalau kita lihat di sini tekan tombol F ya, tekan tombol 4, bukan, tekan tombol 5, bukan juga ya. Bukan juga kita ini. Nah ini FM, AM, DSB, CW dan WFM. Ini wide FM itu FM radio gitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi tinggal teman-teman menentukan mau pakai yang mana, apakah itu IJV 2.9 atau IJV versi 3 gitu. Nah, sementara untuk IJV ini sendiri gitu ya, dia ada beberapa kekurangan menurut saya. Pertama, dia selalu ada bugnya gitu ya. Jadi kalau di IJV versi 2.9 itu entah ini di HT saya saja, di unit yang saya punya atau mungkin di yang lain. Jadi kalau kita pakai mode night itu biasanya dia restart sendiri. Itu yang pertama. Kedua, IJV itu memang berat ya gitu. Tapi setelah beberapa lama saya pakai firmware ini ya saya terbiasa gitu dengan itu. Seperti itu teman-teman. Jadi tinggal tentukan saja pilihannya, tidak tidak jadi sebuah keharusan teman-teman ketika menggunakan HT Quanseng ini, baik itu Quanseng UVK 5/8, UVK 5 biasa gitu ya, UV 5R Plus atau UVK 6
itu tidak menjadi sebuah keharusan bahwa teman-teman harus upgrade firmware gitu. Itu hanya sebuah pilihan. Dan yang paling penting, karena ini setelah di-upgrade ini teman-teman bisa transmit di sorry teman-teman, ada gangguan teknis ya. Jadi karena setelah di-upgrade ini, HT ini punya kemampuan transmit di berbagai kanal gitu ya, di berbagai band, bisa di R band, bisa di HF gitu ya. Teman-teman harus lebih bijak menggunakan HT ini gitu. Kalau memang tidak ada keperluan yang mendesak atau kecuali teman-teman punya memang bekerja di sektor itu gitu ya. Tapi kalau teman-teman tidak hanya sekedar monitor saja ya itu boleh-boleh saja gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau transmit, lebih baik jangan. Lebih baik transmit di frekuensi yang sudah ditentukan. Seperti yang saya sudah bilang kemarin, lebih baik kita punya lisensi terlebih dahulu, tergabung dalam organisasi radio di Indonesia, mau itu ORARI atau RAPI gitu, atau dua-duanya tidak jadi masalah. Setelah bergabung teman-teman punya lisensi, punya legalitas, dan bisa transmit di VHF dan UHF sesuai yang sudah ditentukan gitulah oleh pemerintah gitu. Jadi tidak jadi breaker liar gitu ya. Nah itu saja teman-teman untuk review singkatnya. Perbedaan apa saja yang terdapat di IJV versi 3 gitu ya, dengan IJV versi-versi sebelumnya. Dan tadi juga sudah kita perlihatkan bagaimana CW call mengirim dan menerima kode Morse gitu ya. Nah itu saya pribadi sih tidak terlalu memakai itu karena memang tidak ada keperluan di situ gitu. Saya hanya mempraktekannya biar teman-teman juga yang kalau yang sudah tahu ya mungkin tidak aneh gitu ya, tapi bagi teman-teman yang belum tahu ya jadi seperti itu kalau sudah di-upgrade dari stok firmware ke firmware IJV gitu ya, mode firmware. Nanti mungkin di beberapa video selanjutnya insya Allah kita akan coba install Exumer ya. Karena saya lihat Exumer itu sudah keluar ya dari berapa bulan yang lalu ya, 8 atau 9 bulan yang lalu versi 0.2-nya, tapi itu kalau nggak salah ya. Nah kita lihat nanti perbedaannya gitu seperti apa antara IJV versi terbaru dan Exumer versi terbaru. Kita cek plus dan minusnya seperti apa, kelebihannya di firmware tersebut apa, kekurangannya di firmware yang lain itu apa gitu ya, biar jadi sebuah perbandingan bahwa artinya kita memakai alat ini dengan sistem tersebut apakah sudah memenuhi kebutuhan kita gitu. Oke, mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Kurangnya saya mohon maaf. Apabila teman-teman suka dengan videonya silahkan like, apabila tidak suka silahkan dislike. Jangan lupa untuk subscribe dan share videonya, barangkali bisa jadi informasi tambahan dalam menggunakan firmware ini gitu ya. Dan kalau teman-teman ada yang punya pengalaman dalam menggunakan HT ini dengan firmware IJV versi 3 ini, silahkan share di kolom komentar ya teman-teman, silahkan berdiskusi. Dan kalaupun ada pertanyaan, kalau misalkan saya bisa jawab pasti saya jawab, kalau misalkan tidak bisa pasti saya minta bantuan teman-teman yang lain yang lebih tahu gitu. Ya kita sebagai breaker pemula sama-sama belajar, sama-sama mengulik gitu ya sejauh mana kemampuan benda sekecil ini untuk menunjang kebutuhan komunikasi kita gitu ya, khususnya komunikasi radio. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.